Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pohon tumbang menimpa 5 orang hendak sembayang di Desa Pet, Nusa Penida. Salah satunya tewas. Di Pet, pohonnya tumbang kena warga banyak kali. Pak, tolong ambulan rumah sakitnya bawa sini semua. Pemerintah memulangkan 2 narapidana asal Inggris ke negaranya. Salak Karangasem meraih sertifikat internasional dari Lembaga Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, akhir pekan lalu mengunjungi salah satu dari 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kelurahan Subagan, Karangasem. Saat mengecek proses pengemasan makanan di salah satu SPPG di Kelurahan Subagan, Wamen menyoroti kondisi lingkungan SPPG yang kurang sehat dan bersih karena banyak lalat berterbangan. Dia meminta petugas menjaga kebersihan lokasi agar makanan tetap higienis. Yang harus diperhatikan adalah teknis pelaksanaan di lapangan. Apa-apa saja yang harus diperbaiki. Tadi teman-teman sudah lihat juga ya, ada yang memang ada lalat. Itu yang harus tadi saya dorong untuk masing-masing petugas di sana memastikan betul tidak ada makanan yang terkena lalat itu. Dan kemudian harus ada koordinasi selanjutnya untuk memastikan pencegahan agar misalnya waktu loading barang tidak bersamaan dengan pada saat makanan ditaruh. Tadi makanan sebetulnya tidak ditaruh pada saat loading, cuma ada pintu yang terbuka. Nah itu kemudian kemungkinan terjadi masuknya lalat. Nah ini tadi kemudian dihalau terus ya. Dan dihalau betul, tapi yang pesan yang tadi saya sampaikan adalah agar ini dilakukan betul setiap hari, tidak hanya pada saat ada yang hadir untuk melihat bagaimana kondisi dapur. Wakil Menteri mengapresiasi prosedur pemrosesan makanan di SPPG Kelurahan Subagan karena sudah sesuai standar operasional prosedur. Wakil Menteri menyarankan selama pengemasan makanan, pintu sebaiknya dalam keadaan tertutup sehingga lalat tak banyak masuk. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Barangkali hanya satu-satunya di Indonesia, buah salak meraih sertifikat internasional. Belum lama ini Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa Food and Agricultural Organization (FAO) memberikan sertifikat Sistem Warisan Pertanian Penting Global atau Globally Important Agricultural Heritage System bagi salak Karangasem. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menerima sertifikat tersebut di Roma, Italia beberapa waktu silam. Penyarikan Desa Adat Sibetan dan Ketua Kelompok Tani Duku Lestari menjemput sertifikat tersebut akhir Oktober lalu. Sertifikat ini membuktikan sistem agroforestry salak Karangasem berhasil mengembangkan dan mempertahankan 12 varietas buah salak Karangasem tersebut. Harapan ke depan, karena kita mendapatkan penghargaan dari FAO, juga barang tentu petani salak itu harus lebih meningkatkan kembali. Dari kualitas, udah itu cara menanam, udah gitu kebersihan juga, dan yang satu jangan dikurangi lahannya. Tentu ini merupakan satu harapan besar kami masyarakat Sibetan. Dengan adanya sertifikat ini tentu salak akan menjadi bagian daripada hasil ekonomi pendapatan masyarakat kami di Sibetan. Nah, ada beberapa varian yang memang menjadi komoditi kami, yaitu ada 14 varian, tetapi varian yang pokok adalah salak gula pasir dan salak
asli, yaitu salak nangke. Karangasem dikenal sebagai sentra salak terbesar di Bali dengan produksi mencapai hampir 25.000 ton pada tahun 2024. Di sentra salak ini, sekitar 2.800 petani desa adat Sibetan merawat lebih dari 12 varietas lokal salak secara turun-temurun. Pemberian sertifikat ini melalui proses panjang. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan, seperti kemampuan melestarikan salak, mempertahankan 12 varietas, hingga dukungan objek wisata serta membatasi alih fungsi lahan. 10 tahun sekali, FAO akan mengecek lokasi dan jika lahan kebun salak berkurang 20%, sertifikat akan dicabut. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Anggrek merupakan salah satu tanaman khas yang banyak tumbuh di Indonesia. Bali memiliki beberapa jenis anggrek yang khas dan endemik. Namun sebagian terancam punah akibat maraknya perambahan hutan. Festival anggrek yang bertajuk Anggrek Kembali digelar di Denpasar pada akhir pekan lalu. Festival ini bertujuan untuk mengembalikan dan melestarikan tanaman anggrek, khususnya anggrek endemik Bali. Festival berlangsung di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. 34 stand memamerkan berbagai jenis anggrek dari Bali maupun luar Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada mengatakan, pemerintah daerah serius melestarikan tanaman anggrek asli Bali yang semakin langka. Saya sekarang mulai tahun ini akan mencari anggrek-anggrek yang sudah hilang itu, Pak. Kita cari dan kita kembangkan kembali. Saya punya BBI Bali Benih Induk, ada di Luwus, itu sudah mulai kita kembangkan. Itu sudah beberapa jenis kita kembangkan semua. Seperti tricolor, anggrek pandan, anggrek lenjong itu sudah ada di BBI Luwus. Itu kita akan kembalikan lagi. Itu hilangnya itu karena diburu? Ya, satu karena diburu dan satu tidak ada yang ngurus di masyarakat. Dianggap anggrek itu tidak berguna, padahal itu penting banget buat kita. Berlangsung lama, tidak hanya di Bali, walau di seluruh Indonesia, baik itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, itu memang kalau yang namanya hunter itu kan namanya mencari ya semua. Itu untuk pemahaman, untuk anggrek-anggrek spesies itu memang hunter itu bagaimana sih cara mencari untuk melestarikan di hutan dan juga untuk buat kita mencari nafkah, jadi harus seimbang. Hunter sendiri mencari dengan batasan dalam artian dipotong, jangan sampai di bawah bonggolnya, karena kalau dipotong nanti ada semi lagi, tahun berikutnya bisa dipotong lagi. Kalau diambil sama bonggolnya otomatis habis. Itu untuk hunting ya. Kalau untuk breeder sendiri harus ini anggrek spesies dari Bali, apa namanya, si A, si B, dibotolin, diperbanyak dari botol gitu. Pembudidayaan secara komersial. Beberapa jenis anggrek endemik Bali saat ini bertahan dan lestari, seperti anggrek Natal, lenjong, dan anggrek capung. Anggrek khas Bali ini memiliki keunikan dan pesona yang khas. Namun sebagian dari kita barangkali tidak bisa melihat lagi anggrek ini karena terancam punah karena eksploitasi berlebihan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.